Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Febriawati, nomor BP 2011-0032. Pada pembuatan video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Statistika dan Probabilitas 1. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Bu Rahim Mulaili, MSI, STMIK Indonesia Padang. Pada video part 1 kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data secara tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif dengan menggunakan Excel. Yang diketahui dari soal yang telah ditentukan pada penyajian data kali ini, yaitu tabel 1 nilai tugas statistika mahasiswa. Sebelumnya, tabel ini bukan termasuk tabel distribusi frekuensi karena ini termasuk dalam tabel biasa. Dikarenakan pada tabel tersebut satu kolom hanya memuat satu informasi, yaitu nilai. Nilai hanya memuat satu informasi di dalam kolom tersebut, sedangkan jumlah mahasiswa pada kolom tersebut hanya informasi yang dimuatnya hanya satu, tidak ada yang lain. Nah, untuk tabel yang pertama itu tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang ada datanya kelompok yang kita konversikan dengan adanya interval nantinya. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi relatif dengan kita menggunakan frekuensi relatif kelas I sama dengan F mutlak kelas I per N dari frekuensi dikali 100%. Nah, pada langkah-langkah tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Berdasarkan tabel biasa ini, kita konversikan menggunakan membuatkan list data yang ada seperti di bawah ini. Nah, berdasarkan dari sini, dimuat di dalam list data yang saya ambil berdasarkan informasi tersebut, yaitu kita tangkap kesimpulan berdasarkan tabel biasa ini bahwa nilai tugas statistika mahasiswa sebanyak 42 mahasiswa ini memuat beberapa nilai, yaitu ada nilai 60 didapatkan oleh 7 mahasiswa, nilai 65 didapatkan 5 mahasiswa, nilai 70 didapatkan oleh 5 mahasiswa, nilai 75 9 mahasiswa, nilai 80 didapatkan oleh 10 mahasiswa, dan nilai 85 didapatkan oleh 6 mahasiswa. Berdasarkan di sini kita bisa menganalisis mengkonversikan, bisa kita konfirmasikan dari list data data tabel mahasiswa yang biasa ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dari tabel biasa tersebut 60 itu dimuat oleh 7 mahasiswa sampai 65 itu dimuat 85 itu sebanyak 6 mahasiswa. Nah, berdasarkan di sini kita sudah menuntaskan langkah tahap pertama pada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita menentukan rank, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah count yang ada frekuensinya berdasarkan list data yang kita buat sekarang ini, yaitu N dengan keyword formula count A, lalu kita men-select list data yang ada pada list ini. Nah, makanya dari data tersebut, dari list data ini, frekuensi yang ada pada list data ini itu 42 mahasiswa. 42 mahasiswa ini sesuai dengan tabel biasa tersebut. Selanjutnya itu kita tentukan rank, yaitu dengan simbolkan R. Nah, rank ini yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil. Sebelumnya kita harus menentukan nilai maksimum sama nilai minimum, berarti nilai maksimalnya kita tentukan dan nilai minimalnya kita tentukan. Nah, nilai max dari yang kita dapatkan tersebut yaitu yang pertama kita mengetik
menekan formula keyword yaitu maps, menselect list data yang ada, lalu enter. Nah, berarti dari list data tersebut kita dapatkan nilai maksimal, nilai tertinggi yaitu 85. Nah, bisa kita lihat secara manual saja, tapi kita bisa menggunakan Excel juga. Selanjutnya kita menentukan nilai minimal. Nah, nilai minimal begitu juga sama dengan formulanya, hanya beda kita mengklik keyword dari minimal dengan menselect data yang ada pada list ini. Nah, berdasarkan di sini nilai minimalnya 60. Selanjutnya kita menentukan rank. Jadi rank ini nilai tertinggi dikurang nilai terbesar. Keyword sama dengan 85 dikurang 60. Nah, rank yang kita dapatkan dari jangkauan dari list data ini yaitu 25. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tentukan banyak kelas. Banyak kelas atau kita simbolkan K. Pada kali ini saya menggunakan rumus Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita menggunakan K langsung, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N-nya kita dapatkan 42 lalu tutup kurung, nah enter. Berdasarkan tahap ini yaitu banyak kelasnya 6,3, bisa kita pembulatan ke atas, yaitu pembulatan ke atas 7. Nah, berdasarkan dari sini saya pembulatannya K-nya sama dengan 7 karena untuk memudahkan penyusunan PDF atau tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya yaitu tentukan panjang kelas. Panjang kelas di sini yaitu panjang sama dengan rank dibagi banyak kelas tadi. Berdasarkan dari nilai yang telah kita dapatkan pada tahap sebelumnya, yaitu panjang kelas sama dengan rank ini dibagi dengan panjang banyak kelas yang ada pada tahap ini, yaitu sama dengan 25 dibagi dengan 7. Nah, mendapatkan 3,57 sekian ke belakangnya kita pembulatan ke atas, makanya mendapatkan panjang kelasnya nilainya 4. Sebelumnya saya merapikan dulu. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap kelima, tentukan batas terendah, kemudian hitung interval dengan menjumlahkan tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi dengan 1. Nah, caranya seperti ini, dan terlebih dahulu yaitu 5 dan 6 langsung kita buatkan berdasarkan tabel ini, yaitu kelas. Ini ada 7 kelas yang ada pada di sini, banyak kelasnya 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya di sini ini adalah interval. Pada di sini adalah batas bawah kelas, yaitu 60. Lalu ini kita menjumlahkannya ini sebanyak 4, kita 63. Lalu di sini 64, 67, 68, 71, 72 ditambah 74 yaitu 75. Ini 76, 79, 80,
83, dan terakhir ini 84 dan 87. Nah, selanjutnya berdasarkan di sini saya akan membuatkan intervalnya sebagai ada tanda hubungnya, bukan seperti intervalnya seperti ini intervalnya, agar lebih bagus. Nah, ini itu interval. Dan nanti ini frekuensi. Lalu caranya, sebelumnya untuk mencari interval ini saya akan buatkan, yaitu keywordnya sama dengan concatenate, batas yang ini, batas bawah yang pada kelas pertama, titik koma ini tergantung pada laptop yang perorangan, tergantung pada laptopnya. Pada laptop saya itu titik koma, lalu petik, strip, petik, titik koma lagi dengan batas atas pada kelas pertama itu 63, lalu enter. Kemudian saya share ke bawah. Nah, seperti inilah. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari interval list data yang ada pada tabel ini. Nah, yang pertama caranya itu mudah sekali. Pertama kita select semuanya dulu, kemudian kita klik keyword frekuensi. Nah, di sini ada data array titik koma bin data. Data array ini merupakan list data yang kita buat tadi. Nah, kita select semua list datanya dulu. Lalu, kemudian titik koma bin array ini merupakan batas atas dari interval kita. Lalu select semuanya. Untuk memudahkan semuanya pada kelas 1 sampai kelas 7 ini terisi frekuensinya, kita menekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, nilai yang kita dapatkan berdasarkan formula yang kita menggunakan secara Excel. Selanjutnya, untuk pembuktiannya lagi, untuk menggunakan Excel, pasti frekuensi jumlah ini sebanyak 42. Yaitu kita menjumlahnya dengan klik sum, men-select semua frekuensi yang ada di atas ini, apakah sebanyak 42 atau tidak. Nah, ternyata sebanyak 42 frekuensi pada interval list data nilai statistika mahasiswa. Nah, pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kelas I yaitu F mutlak kelas I per N dikali 100%. Nah, di sini kita mensimbolkannya sebagai FR. FR yaitu kelas ke-1 ini dibagi dengan 42 dikali 100%. Nah, sama dengan 7 ini kita select dibagi 42 dikali 100%. Di sini kita menekankan keywordnya FM4. Nah, lalu kita enter. Nah, ini adalah 17% yang kita dapatkan pada kelas pertama, itu interval 60 sampai 63, lalu kita seret ke bawah. Nah, ini kita dapatkan secara otomatis dengan menggunakan Excel. Jadi pada kelas pertama itu 17% frekuensi relatifnya, 12% sampai ke bawah yaitu dengan jumlah totalnya 100%. Daripada video part 1 ini dapat kita simpulkan untuk mencari
tabel distribusi frekuensi yang ada pada di sini frekuensi bahwa frekuensi 60 sampai 63 itu frekuensinya 7 dengan frekuensi relatif 17%, interval 64 sampai 67 yaitu frekuensinya 5, frekuensi relatif yaitu 12%, interval 68 sampai 71 frekuensi 5, frekuensi relatifnya 21%, interval 76 sampai 79 frekuensi 0, frekuensi relatif 6%, interval 60 sampai 80 sampai 83 frekuensi 10, frekuensi relatif 24%, dan yang terakhir itu interval 84 sampai 87 frekuensi 6, frekuensi relatif 40% dengan total frekuensi yaitu 42 dan frekuensi relatif 100%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.